Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menemukan Harapan Saat Memandang Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik dan penuh kasih, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Tuhan, terkadang kami merasa lelah, putus asa, dan kehilangan akan harapan. Dunia ini seolah-olah penuh dengan kegelapan dan banyak tantangan yang berat. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala pengharapan. Saat ini kami ingin memfokuskan pandangan kami hanya kepadamu. Kami ingin belajar untuk melihat Engkau di tengah-tengah segala badai kehidupan yang sedang terjadi. Kami ingin merasakan kasih-Mu yang tidak terbatas, yang mampu menenangkan jiwa kami yang sedang gelisah. Kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau, kami dapat menemukan harapan yang sejati. Harapan yang tidak akan pernah pudar, harapan yang akan selalu menyertai kami, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan banyak tantangan, banyak kesulitan, dan serba penuh dengan ketidakpastian. Harapan adalah jangkar yang sangat kita butuhkan. Terkadang kita merasa terombang-ambing dalam badai kehidupan, kehilangan arah tujuan hidup kita. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki sumber harapan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan hari ini kita akan belajar bagaimana menemukan harapan yang sejati di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan mengajarkan kita untuk senantiasa memandang hanya kepada Tuhan, sumber segala kekuatan dan sumber segala penghiburan bagi kita. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, membangkitkan semangat, memperkuat iman kita, dan menuntun kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan dalam segala situasi. Mari kita baca Mazmur 123 ayat 1. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Saudaraku, ayat ini menggambarkan sikap hati yang penuh kerendahan dan ketergantungan kepada Tuhan. Pemazmur mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah, Sang Pencipta yang bersemayam di surga. Ini adalah pengakuan bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seringkali dihadapkan pada berbagai macam tantangan, kesulitan, dan juga ketidakpastian. Ada kalanya kita menjadi lelah, menjadi bingung, atau bahkan beberapa orang mengalami putus asa dalam menghadapi ketidakpastian. Namun Mazmur 123 ayat 1 yang sudah kita baca mengingatkan kita untuk mengalihkan pandangan kita dari masalah yang sedang kita hadapi dan mengarahkannya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang bersemayam di surga, namun Allah yang dekat juga dengan setiap orang yang mau berseru kepadanya. Mengarahkan mata kepada Tuhan
berarti kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini adalah suatu tindakan iman yang menyatakan bahwa kita ini percaya bahwa Tuhan mampu menolong dan memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Seperti seorang hamba yang menantikan belas kasihan dari tuannya, maka kita pun diajak untuk menantikan belas kasihan dan pertolongan Tuhan dengan penuh kesabaran dan penuh dengan pengharapan. Makna yang terkandung dalam memandang Tuhan. Yang pertama, pengakuan akan kehadiran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan tidak jauh atau terpisah dari mereka, melainkan Tuhan yang hadir dan bersemayam di surga juga ada di dalam hidup kita. Ini adalah pengakuan iman bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu dan selalu hadir dalam kehidupan umat-Nya. Yang kedua, penyerahan diri. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang sedang terjadi. Ini adalah sikap yang rendah hati dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, harapan dalam Tuhan. Ketika seseorang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, di sana selalu ada harapan yang baru. Pemazmur percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan apalagi melupakan umat-Nya. Dalam situasi yang sulit, Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita senantiasa melatih mata kita untuk melihat dan memandang Tuhan dengan segala kebaikan dan kemahasanggupan-Nya, kita pasti kuat dan mampu bertahan di tengah penderitaan atau kesukaran yang ada. Karenanya, marilah kita gunakan mata kita dengan bijak untuk melihat hal-hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yang membangun iman dan membangkitkan semangat kita. Saudaraku, suatu ketika Nabi Tuhan yang bernama Elisa berdoa untuk bujangnya itu. Dalam doa itu Nabi Elisa berkata, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara dapat baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Pengalaman bujang Elisa ini menunjukkan bahwa apa yang kita lihat dapat mempengaruhi dan menentukan hati kita. Kemanapun mata diarahkan, segala yang terlihat oleh mata itulah yang akan terekam dan akan terpancar kembali. Di zaman yang serba sulit sekarang ini, banyak di antara kita yang mengalami keputusasaan karena mata mereka terfokus pada keadaan di sekitar mereka yang sedang tidak baik, atau mereka sedang terfokus pada masalah yang sedang terjadi. Dan hal itulah yang membentuk dan mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita menjadi tidak berdaya, penuh kemustahilan. Dan itu yang selalu kita pikirkan.
tidak berdaya, penuh ketidakmustahilan. Kita mulai ragu akan pertolongan dan janji-janji Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita. Itulah yang disukai oleh iblis. Iblis tahu kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka iman kita akan menjadi kuat. Karena itu, iblis ingin kita melihat hal-hal yang buruk supaya kehidupan kita semakin terpuruk dan menjadi hancur. Andai pandangan mata Yusuf hanya terarah pada masalah penderitaan, masalah dendamnya pada kakak-kakaknya, maka mimpi yang Yusuf terima dari Tuhan hanya tinggal mimpi dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tetapi karena mata Yusuf itu selalu terarah pada Tuhan dan janji-janji Tuhan, maka Yusuf beroleh kekuatan menjalani hari-hari yang berat itu, dan pada akhirnya janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Ia menjadi penguasa di negara Mesir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan pandangan mata kita hanya kepada Tuhan saja. Ibarat jendela dan pintu hati kita. Kemanapun kita mengarah, mata akan membentuk hati kita dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Apapun masalah yang sedang terjadi, janganlah kita melihat masalahnya, tetapi lihatlah kebesaran dan kuasa Tuhan yang penuh pengharapan dengan mata rohani kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur dan segala kerendahan hati. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami terjebak dalam masalah dan kesulitan yang sedang kami hadapi. Kami selalu fokus pada besarnya masalah yang sedang terjadi, hingga kami lupa akan besarnya kuasa-Mu dan kasih-Mu yang tidak terbatas. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat segala sesuatu dengan mata rohani kami. Tolonglah kami untuk tidak terpaku pada masalah yang sedang terjadi, tetapi mengarahkan pandangan kami pada kebesaran-Mu, pada kuasa-Mu yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup ini. Ya Tuhan, ketika kami merasa lemah dan tidak berdaya, kuatkanlah iman kami. Ketika kami diliputi keraguan, teguhkanlah hati kami dengan pengharapan yang hanya datang dari Engkau. Ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bahkan dalam situasi yang terlihat sulit sekalipun. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Engkau. Tidak ada badai yang tidak bisa Engkau tenangkan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan beban kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kami mengalami kedamaian yang melampaui segala akal, karena kami tahu Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, jangan biarkan masalahmu menutupi mata hatimu dari kuasa Tuhan yang ajaib. Ingatlah, Tuhan selalu hadir, selalu menyertai, dan Tuhan itu selalu siap untuk menolong kita. Tataplah Tuhan dan rasakan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.